Prof, ini dampaknya terhadap APBN menjadi bagaimana nanti? Kan selama ini BUMN menyerahkan dividen ke negara, yang itu juga bagian dari sumber pendanaan APBN. Kita tahu banyak program pemerintah termasuk makan siang atau makan bergizi gratis. Bagaimana kesehatan sumber pendanaan di APBN? Ya, jadi memang ini harus hati-hati sekali dalam manajemen fiskal ya. Jadi harapannya dari pemerintah sendiri mungkin ya seharusnya dari Kementerian Keuangan dan juga kementerian-kementerian yang terkait ya sudah membicarakan lah, pasti kami yakin ya tentu diisi oleh orang-orang yang sangat capable gitu, sudah mengantisipasi dampak dari Danantara di mana ketika dividennya tidak lagi masuk ke APBN. Nah, itu bagaimana stres tesnya terhadap APBN terutama di jangka pendek. Kalau di jangka menengah panjang kan nanti harapannya Danantara ini menguntungkan, nanti keuntungannya bisa disetor kembali ke negara. Cuman di dalam jangka pendek kan ada yang dialokasikan untuk lembaga ini sehingga nanti dari sisi pengeluaran yang lain nanti seperti apa, kemudian yang kedua likuiditas APBN-nya sendiri seperti apa gitu kan. Nah, kemudian dari sisi penerimaan ini kan juga yang kita khawatirkan karena Kortex ini belum berjalan secara ini. Nah, ada beberapa projection kekhawatiran penerimaan pajak ini bisa agak sedikit turun karena Kortex belum berjalan seperti itu. Sedangkan sistem yang lama juga itu masih kurang kalau mau menangkap potensi pajak yang tinggi gitu. Jadi ini ada kekhawatiran karena ini masa transisi. Biasanya kita harus hati-hati di masa transisi. Nah, kita harus memastikan kondisi likuiditas dari APBN itu. Harapannya gitu ya. Ini saya sebagai akademisi memberikan masukan kepada pemerintah bagaimana stres tesnya. Terutama juga tahun ini akan ada beberapa pengajuan juga misalkan PMN, misalkan penyertaan modal negara. Nah, sementara itu belum bisa di-shifting ke Danantara karena Danantara juga baru gitu. Nah, ini nanti pengajuan PMN 2025 misalkan seperti apa gitu. Karena kalau BUMN itu disuntik modal itu kan seharusnya udah jadi tugas Danantara nantinya ke depan. Nah, sedangkan cash flow pemerintah sekarang kan udah dividennya dikasih ke Danantara seperti itu. Jadi ini kan mengurangi PNBP gitu kan. Nah, itu mungkin hal-hal seperti itu perlu dipertimbangkan supaya menjaga APBN kita tetap ini ya dan tidak mengganggu tadi program-program untuk rakyat yang dikhawatirkan program-program untuk rakyat tadi gitu kan. Jadi bagaimana pemerintah nanti memprioritaskan pengeluaran-pengeluaran yang itu ya seperti sekarang nih mau THR, tapi kan dipastikan kemarin ya THR, gaji ke-13 dan lain sebagainya itu tidak akan terganggu. Kemarin yang ramai juga tuh gimana terkait dengan beban untuk pensiunan seperti apa karena itu ada contingent liabilities seperti itu ya. Jadi banyak PR nih di APBN. Jadi mungkin Danantara indah menengah jangka panjang itu pasti positif untuk APBN. Tapi di jangka pendek ini loh gimana securingnya supaya itu tidak menimbulkan kekhawatiran terutama di sisi likuiditas APBN untuk membiayai program-program yang berkaitan langsung dengan masyarakat. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.